Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ananda Giovanni Ramadan dari 11 MIPA 3 absen 22. Nasib sial seorang badut. Naskah monolog karya Agus Nur. Musik yang mengawali pertunjukan, musik pengiring atraksi badut, atau musik sirkus, bisa juga dangdutan atau mungkin musik atraksi topeng monyet. Aktor yang memainkan monolog ini bisa muncul data sudah ada di panggung. Ia berpakaian gaya badut tapi bisa dikombinasikan dengan jas atau pakaian lainnya. Riasannya gaya badut bisa juga pada awal atraksi ia memakai semacam topeng badut tapi nanti saat mulai bicara kemudian melepaskannya. Pertunjukan memainkan 3 bola atau 3 botol yang dilempar bergantian atau muncul dengan sepeda roda melakukan atraksi-atraksi kocaknya. Gerakan-gerakan yang dimaksudkan untuk mengundang tawa, gerakan-gerakan slapstick atau lainnya yang kadang konyol, mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa tapi memunculkan ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian, ia terdiam, musik berhenti, wajah badut itu makin terlihat kusut. Badut, tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Duduk terpekur seakan menyesali nasibnya. Badut. Kemudian kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kapan baik saya seorang pelawak di penjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi dan dari atas pohon kelapa orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu. Begitu orang-orang kampung berteriak orang aneh kafir, tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10 kok kalian pada datang. Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Mendegus dan geleng-geleng. Badut. Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang yang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang aku berpikir maka aku ada. Orang sekarang seperti bilang aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini sudah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Nah, karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pingin jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu lah. Kalau sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Terdiam sesaat, musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak menatap ke suatu arah, seakan ada yang mendadak muncul. Badut itu merapikan diri agak gugup lalu mendekati. Badut menyapa seakan ada orang di hadapannya. Aduh, aku gak nyangka kamu akan datang. Silakan, maaf berantakan. Membereskan tempatnya, menyodorkan kursi panjang, kursi makanan, dan antara barang-barangnya yang berantakan tapi tak menemukan makanan-makanan apapun. Kamu gak haus, gak lapar? Syukurlah, kebetulan saya tak punya apa-apa, tapi bisa pesan GoFood kok, kami yang bayar tapi ya. Lalu bicara kepada penonton. Badut, yang datang pacar saya loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut, kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu cantik nggak pacar saya? Namanya Raisa, lengkapnya Raisa Bayar. Lalu kembali mendekati ke arah di mana seakan duduk pacarnya. Badut, terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya. Saya juga rindu. Itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Bergaya malu-malu duduk di kursi panjang itu seakan pacarnya ada di sampingnya dan bicara. Ia pelan-pelan bergeser mendekati pacarnya. Badut, aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apa yang
terjadi aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu, boleh aku cium kamu. Dengan gaya malu-malu ia terus mendekati pacarnya sehingga ia tanpa sadar ia sudah ada di ujung kursi panjang itu dan akhirnya terjatuh tergelimpang dari kursi. Ia menjadi tersadar, celingukan melihat sekeliling. Badut. Raisa, 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 tak ada siapa-siapa, tak ada yang datang. Badut itu langsung murung. Ternyata hanya khayalan saya saja, nggak ada pacar, saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut jomblo pula, nasib saya benar-benar ambyar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat bila aku saja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu memandangi wajah di cermin, kemudian tangisnya Tangisnya pelan-pelan. Badut itu mengganti pakaiannya atau secara termi ia membuka pakaiannya dan di dalamnya ia sudah memakai pakaian lebih rapi. Kini badut itu sudah memakai pakaian lebih necis, seperti telah berubah menjadi orang yang penting. Ia bergaya dengan pakaian barunya itu dengan gaya yang tetap serupa badut. Badut, kenapa kalian tetap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan saya ini orang sial, tapi nasib memang aneh. Nasib sial selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya begitu keren dan perlende. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini, tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu, tapi entah kenapa semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini. Tapi semua orang tertawa, saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya, semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiam diri, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik, saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintas, penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukai memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu dan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu kalah atau benar, yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul kamu, yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang tertawamu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang yang seperti kamulah Orang yang seperti kamulah sesungguhnya mereka, orang itu seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani seperti nyeci seperti ini, didaftarkan ikut pilkada, padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada, padahal ijazah pun saya tak punya. Mereka bilang tenang saja, ijazah bisa dipalsukan, jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena saya dianggap bisa menghibur mereka, dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa, tapi ketika jadi pemimpin berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorak-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak mengelulukan, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja memandangi sekeliling bagai melihat jutaan manusia yang mengeluk-elukannya. Badut, betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Tunggu, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar pemimpin saja. Kembali terdengar sorai-sorai teriakan-teriakan pemujaan, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin keras. Sementara badut itu tetap berdiri terkekeh di atas meja. Cahaya perlahan padam. Selesai.